Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari pesta pembaptisan Tuhan. Maka pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Dalam Summa Theologica dari Santo Thomas Aquinas, ia memberikan kepada kita 4 alasan mengapa Tuhan Yesus dibaptis. Yang pertama, inilah cara agar Tuhan Yesus menguduskan pembaptisan. Yang kedua, menjadi cara Kristus untuk menyatakan dirinya sebagai putra Allah. Yang ketiga, dengan baptisan ini orang-orang mengetahui bahwa pembaptisan adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan umatnya. Yang keempat, menunjukkan bahwa pertobatan yang disyaratkan oleh baptisan Yohanes adalah penting sebelum seseorang menerima baptisan Kristus yang menyelamatkan. Katekismus Gereja Katolik nomor 536 memberikan 3 alasan mengapa Tuhan Yesus dibaptis. Yang pertama, ini menunjukkan ia solider dengan kita. Siapa kita? Kita adalah orang berdosa. Dan ia menjadi solider dengan kita yang berdosa. Yang kedua, menunjukkan penerimaan dan permulaan perutusannya sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, dengan pembaptisannya ini, Tuhan Yesus mengantisipasi pembaptisan kematiannya di kayu salib. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah alasan mengapa Tuhan Yesus dibaptis. Dalam teks Injil hari ini, ada kata-kata yang indah yang berasal dari Bapa yang ditujukan kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bapa berkata, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita ingat bahwa kita semua yang menerima pembaptisan, menerima buah dari sakramen baptisan, yakni sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, pernyataan Bapa dalam Injil hari ini juga ditujukan kepada setiap kita. Hari ini kita disapa oleh Bapa kita di sorga. Ia berkata kepada kita, "Engkau adalah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Coba Anda bayangkan bahwa mama, papa, ibu, bapak kita berkata kepada kita, "Anakku, Le, aku mengasihimu." Dan hari ini Bapak kita di sorga berkata, "Nak, aku sayang sama kamu." Buat saya ini ada 2 hal yang luar biasa. Yang pertama, hal ini memulihkan hati kita yang terluka. Banyak orang yang disakiti hatinya. Luka batin, kata beberapa ahli ya, luka batin yang didapat dari masa lalunya. Sehingga dalam perjalanan kehidupan, manusia lebih suka menyakiti. Kata-katanya ketus, hatinya dingin. Ini diakibatkan mungkin oleh luka batin. Setelah ditelusuri, karakter manusia sedemikian keras karena ia tidak pernah merasa dikasihi. Kita tahu dikasihi, dicintai adalah salah satu kebutuhan dasar psikologi manusia untuk menjadi manusia yang utuh dan dewasa. Dengan pernyataan Bapa yang mengasihi kita, sebenarnya cukup untuk menjadikan pribadi kita utuh dan dewasa. Yang kedua, hal ini menunjukkan kepada kita siapa Bapa kita yang sesungguhnya, siapa Bapa kita yang sejati. Dan tidak lain tidak bukan adalah Bapa kita, Allah di sorga. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pesta pembaptisan Tuhan menutup seluruh masa Natal kita secara liturgis. Besok kita sudah masuk masa biasa. Masa yang kita tahu penuh tantangan, penuh pergumulan. Namun kita juga tahu masa biasa secara liturgis adalah masa untuk bertumbuh.
Dan di masa ini kita bisa percaya, kita boleh yakin, kita boleh berbahagia dan bersuka cita. Di masa untuk bertumbuh, di masa yang mungkin penuh tantangan ini, kita tidak sendirian. Ada Bapa yang menyertai kita. Ada Bapa yang berkenan dengan kita. Ada Bapa yang selalu mencintai kita. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan kita semua.